Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 6 ayat 25-26 dengan tema ikut dia atau ikut hadiah. Saudara, seorang bapak memberikan kesaksian dalam sebuah persekutuan doa yang dia hadiri. Dalam kesaksiannya, bapak ini menceritakan salah satu kebaikan Tuhan yang dia alami sejak menjadi seorang Kristen. Bapak ini berkata, "Dulu ketika belum jadi Kristen, saya adalah orang yang susah. Beberapa kali kerja sama orang berujung pada kegagalan. Sampai saya mengenal Yesus dan memutuskan untuk menjadi pengikutnya, sejak itulah perlahan tapi pasti Tuhan memberkati usaha yang saya rintis dan puji Tuhan, saya menjadi orang yang berhasil dalam usaha pekerjaan yang saya jalankan." Saudara, apa yang ada di benak saudara ketika mendengar kesaksian ini atau kesaksian yang serupa ini? Mungkin ada di antara kita yang berkata, "Ya baik, memang benar kok. Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup memberkati anak-anaknya, menyediakan yang diperlukan, dan sanggup menjadikan kehidupan seseorang berhasil." Bukankah kesaksian yang disampaikan oleh Bapak tersebut baik adanya karena memberikan pengakuan pada karya Tuhan dalam kehidupannya? Ya saudara, betul. Kesaksian ini tentu saja merujuk pada kasih dan kuasa Tuhan yang salah satunya dapat ditunjukkan melalui pemeliharaannya pada anak-anaknya. Tetapi tahukah saudara, bahwa kesaksian seperti ini juga dapat dilatar belakangi oleh sebuah pandangan humanis dan materialistis, di mana Tuhan dianggap sebagai ATM yang kepanjangan dari Allah terus memberi dan manusia adalah pusatnya. Sehingga tidak sedikit orang-orang Kristen yang memiliki prinsip Allah terus memberi menjadikan Allah sebagai ATM, mesin ATM, yang kapan butuh pengennya ada, tinggal ketik nominal, tunai tersedia. Ya saudara, tentu saja ada orang-orang yang mengaku mengikut Yesus sesungguhnya tidak benar-benar mengikuti Yesus, tetapi hanya mengejar berkat-Nya saja. Inilah yang sebenarnya diceritakan oleh Yohanes dalam sebuah narasi yang dicatat setelah peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan sanggup memberikan makan 5.000 orang lebih. Saudara, pada waktu itu banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis pada Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara? "Wah, bagus. Sudah banyak yang mengikuti saya." Apakah begitu? Bukan. Tuhan Yesus justru berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara, tanda-tanda di sini merujuk pada pengajaran dan karya Yesus yang mengarah pada identitas Yesus sebagai Mesias yang diutus Allah. Nah, Tuhan Yesus katakan bahwa orang-orang yang mengikut Dia pada waktu itu bukan fokus pada hal ini, yaitu keberadaan Yesus sebagai Mesias, tetapi lebih pada roti, makanan, berkat jasmani yang telah mereka dapatkan dan mereka mengharapkan untuk terus mendapatkan. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan mengetahui motif mereka dan Tuhan tidak berkenan pada motif demikian. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi motif kita ketika kita mengikuti Kristus? Atau ketika kita membangun sebuah kehidupan untuk bergaul karib dengannya melalui pembacaan Alkitab, doa, saat teduh, ibadah, pelayanan, dan lain-lain. Apakah kita memiliki motif yang benar di hadapan Tuhan? Saudara, tentu saja tidak salah mengharapkan Tuhan menolong kita. Kita berdoa meminta kesehatan, studi diberkati, pekerjaan dibuat sukses, keluarga harmonis, dan lain-lain. Tetapi kita perlu sadar satu hal, bahwa lebih dari apapun motif kita yang utama adalah dalam mengikut Dia atau berelasi dengannya, kita mau mengasihinya yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan karena kita mengenal Dia, bahwa sesungguhnya Dia memang adalah Tuhan yang layak untuk menerima penyembahan, yang kepadanya kita mengabdikan hidup kita. Saudara, sekali lagi pertanyaannya adalah, sudahkah kita memiliki motif yang tepat dalam menjalani hidup yang mengikuti Dia dan melayani Dia? Saudara, kiranya Tuhan menolong kita memiliki motif yang murni dan dapat menjalani hidup yang berkenan kepadanya, sehingga hidup kita ini menyenangkan Tuhan dan semakin maksimal menyenangkan Dia. Salam mengikut Dia dan bukan mengikut hadiah. God bless you.